Jumpa lagi di channel Klavos Sukacita. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan iman kita di tengah situasi pandemi COVID-19, tetapi juga yang teristimewa di dalam minggu-minggu sengsara, di dalam mempersiapkan hati dan kehidupan kita untuk menyambut Paskah. Baik, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, baiklah mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami anak-anak-Mu rindu akan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu adalah menjadi suluh dan terang di jalan kehidupan kami. Lengkapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar setiap kata dari firman-Mu tidak lalu dari pendengaran kami, tetapi mau mengambil tempat di dalam hati dan kehidupan kami, sehingga di dalam pertolongan Roh-Mu yang kudus kami dimampukan untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa dan bermohon. Amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan di saat ini terambil dari kitab Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal 6 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-18. Roma pasal 6 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Rasul Paulus dari suratnya kepada jemaat di Roma mau menguatkan jemaat di Roma yang diperhadapkan dengan dua hal penting, yaitu maukah mereka menjadi hamba dosa ataukah hamba kebenaran. Nah, di sini Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Roma bahwa puji Tuhan, mereka telah mendengar tentang kabar keselamatan, sebab mereka dulu adalah hamba dosa, tetapi karena telah mendengar kabar sukacita tentang keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus, sehingga mereka sekarang harus mentaati untuk hidup di dalam Tuhan dan terus menjadi hamba kebenaran. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dahulu memang jemaat di Roma adalah hamba dosa, karena diperhadapkan dengan berbagai kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan hal ini Paulus ulangi sekali lagi kepada jemaat di Roma, jika mereka kembali lagi untuk hidup di dalam hal-hal yang mengakibatkan mereka jatuh ke dalam dosa, akan mereka kembali menjadi hamba dosa. Tetapi puji Tuhan, mereka setelah menerima kabar Injil yang diberitakan oleh Paulus dan rekan-rekannya kepada jemaat di Roma, sehingga mereka boleh hidup di dalam kebenaran dan menjadi hamba kebenaran. Seperti yang disampaikan juga Rasul Paulus pada ayatnya 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Artinya, Bapak, Ibu, Saudara, bahwa melalui pemberitaan Injil itu mereka telah dimerdekakan, dan lebih khusus melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib yang telah mati untuk menebus dosa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Hal ini ditekankan Paulus kembali agar jemaat di Roma memahami bahwa sesungguhnya melalui pengorbanan Yesus Kristus dan Injil yang telah diberitakan oleh Rasul Paulus dan rekan-rekannya, sehingga jemaat atau orang percaya di kota Roma telah menjadi hamba kebenaran. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, hidup yang kita jalani sekarang ini juga diperhadapkan, maukah kita menjadi hamba dosa ataukah hamba kebenaran. Nah, memang kita sadari hidup kita yang dulu
Seperti Rasul Paulus juga mengalami di dalam dirinya, bahwa sebelum ia mengenal Kristus, dia adalah hamba dosa. Dia banyak melakukan kejahatan, tetapi oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, Rasul Paulus boleh mengalami keselamatan dari Allah. Dia dimerdekakan, dan ini dia menjadi hamba kebenaran. Baiklah Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semua telah dimerdekakan oleh Kristus di dalam karya keselamatan di kayu salib. Tetapi juga kita sama-sama telah mendengarkan Injil kebenaran Kristus. Baiklah mari kita memberi diri untuk hidup menjadi hamba kebenaran. Itu bisa kita lihat juga dalam ayatnya yang ke-22 sampai dengan 23. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan telah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Baiklah mari kita menjadi hamba kebenaran, dan di dalamnya kita mengalami kasih karunia Allah dan telah dimerdekakan di dalam Kristus Yesus untuk kehidupan yang kekal, baik sekarang maupun sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena melalui kebenaran firman-Mu, kami diingatkan kembali tentang siapa kami di hadapan Tuhan. Kami belajar untuk meninggalkan kehidupan sebagai hamba dosa, tetapi memberi diri menjadi hamba kebenaran. Karena sesungguhnya oleh Injil Kristus, bahkan melalui pengorbanan Yesus Kristus, kami telah dimerdekakan dari kuasa dosa. Roh Kudus Tuhan tolong kami semua, sehingga kami dimampukan untuk hidup sebagai hamba kebenaran. Tuhan berkati kru Klavos Sukacita di dalam seluruh hidup mereka, di dalam segala apa yang diprogramkan untuk kelanjutan dari channel ini, dalam pemberitaan Injil untuk menjangkau kepada semua orang. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam surga. Berkati seluruh kehidupan kami, situasi di tengah pandemi COVID-19, bahkan kesiapan-kesiapan kami di dalam menyambut Paskah. Biarlah diberkati oleh Tuhan sehingga semua boleh berjalan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampuni dosa kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, demikian tadi kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.